大通道哈，大通道，有一些感觉像俄罗斯的。Ini adalah lorong utama di Canton Fair. Beberapa pengunjung tampak seperti berasal dari Rusia, tetapi 98% dari mereka adalah orang China. Sekitar pukul 4 sore adalah saat keramaian mencapai puncaknya. Di sana, beberapa orang tampak seperti mungkin keturunan India, tetapi sekali lagi, sebagian besar adalah orang China. Mereka semua adalah penduduk lokal dari Guangzhou. Lihatlah sandal-sandal itu, semuanya buatan China. 10点半，一个外国人没有，全中国人。 Saat ini pukul 10.30 pagi dan tidak ada satupun orang asing di sini, hanya orang China. Di Hall 4 pada pukul 4 sore dan sekali lagi pada pukul 1.20 siang, Anda dapat dengan jelas melihat bahwa tempat ini jauh lebih sepi dari sebelumnya. Pada tanggal 15 April pameran impor dan ekspor China, juga dikenal sebagai Canton Fair, dibuka di Guangzhou. Pameran tahun ini akan berlangsung hingga tanggal 5 Mei. Video tersebut menunjukkan tempat yang sebagian besar kosong dengan sangat sedikit pengunjung yang berjalan-jalan. Ini adalah kontras yang mencolok dengan pemandangan yang biasanya ramai. Bahkan, beberapa klip menunjukkan bahwa jumlah peserta pameran lebih banyak daripada tamu. Seorang peserta pameran mengatakan bahwa tempat tersebut terasa terlalu sepi, dan bahkan ketika beberapa klien datang ke aula, mereka tampaknya bukan dari AS. Sebagian besar dari mereka tampak berasal dari Asia, Afrika, atau Amerika Latin. 今天是广交会的第一天啊，我现在在的是 C 区。 Hari ini adalah hari pertama di Canton Fair. Saya sekarang berada di lantai 4 area C selama 2 atau 3 tahun terakhir. Sektor pencahayaan telah didorong ke bagian paling terpencil dari area pameran C Group Shenzhen. Kami dipindahkan jauh ke lantai paling atas. Sekarang pukul 4 sore dan hampir tidak ada seorang pun yang datang pagi ini. 今天我大概是在中午的时候进入展馆。 Memasuki aula sekitar tengah hari ini dan pergi ke stan kami. Ketika saya melihat sekeliling, saya bertanya-tanya jenis klien apa ini. Apakah mereka dari Eropa, dari AS, atau dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Saya pikir semua orang yang menonton ini dapat melihat dengan sangat jelas jenis klien apa ini. Bahkan pengemudi taksi di dekat lokasi Canton Fair dapat merasakan betapa sepinya suasana. 好惨啊，谁懂啊？ Sungguh menyedihkan. Siapa yang bisa memahami ini? Hari ini tanggal 14 dan besok tanggal 15. Canton Fair akan segera dimulai. Tetapi mengapa stasiun kereta api selatan Guangzhou masih begitu sepi? Mengapa tidak ada yang keluar untuk naik taksi? Apa yang terjadi? Saya benar-benar tidak mengerti. Canton Fair dianggap sebagai barometer perdagangan luar negeri China. Acara ini diadakan 2 kali setahun, pada musim semi dan musim gugur, di Guangzhou. Edisi ke-137 ini disebut sebagai momen hidup atau mati bagi pabrik dunia. Dengan meningkatnya tarif AS China, pemandangan di pameran hanya dapat digambarkan sebagai suram. Beberapa eksportir mengatakan pasar AS pada dasarnya telah membeku dan klien Amerika benar-benar tidak hadir. Beberapa peserta pameran mengatakan pembeli utama mereka dari Amerika tidak muncul sama sekali tahun ini. Di media sosial, beberapa pemilik bisnis berbagi, perusahaan kami bahkan tidak lagi menghadiri Canton Fair, hanya pameran khusus industri. Yang lain berkata, sekarang lebih menguntungkan menjual ruang pameran daripada menjual produk. Satu lagi menambahkan, pameran ini telah menurun selama lebih dari 10 tahun. Perusahaan yang masih hadir hanya melakukannya untuk menunjukkan kepada orang-orang bahwa mereka belum bangkrut. Seorang penjual furnitur dari Fujian mengatakan kepada media asing bahwa bisnisnya sulit selama bertahun-tahun. Pameran furnitur bulan lalu di Shenzhen sudah mengecewakan. Perusahaannya berpegang pada model ekspor tradisional untuk pasar AS dan Eropa, tetapi sekarang bisnis perdagangan luar negeri mereka terpukul sangat parah. Dia mengatakan klien mereka tidak pernah mengunjungi pabrik, jadi satu-satunya kesempatan untuk bertemu mereka adalah di pameran dagang. Jika beruntung, mereka dapat mempromosikan beberapa produk baru dan membuktikan bahwa mereka masih berbisnis. Tidak mudah mendapatkan stand di Canton Fair. Jika sebuah perusahaan melewatkan 1 atau 2 tahun saja, tempat mereka akan diambil. Kali ini, para pejabat mengatakan bahwa lebih dari 30.000 perusahaan berpartisipasi dalam pameran tersebut. Sekitar 1.600 stand diperuntukkan bagi barang impor. Hingga tanggal 8 April, hampir 170.000 pembeli asing telah melakukan praregistrasi. Di antara mereka, 72% berasal dari negara-negara Belt and Road, 27% dari BRICS, 14% dari Timur Tengah, dan hanya 10% dari Eropa dan AS. Tetapi menurut seorang pialang data yang mengumpulkan informasi vendor, sebenarnya ada sekitar 24.700 perusahaan China yang berpartisipasi, sebagian besar pabrik. Seorang pekerja dari pabrik lampu di Chongsan, Guangdong, mengatakan mereka melihat lebih banyak pembeli dari Ukraina, Rusia, dan beberapa negara Afrika. Tidak ada dari Jerman, Prancis, atau AS.
Orang-orang di China banyak membicarakan tentang bagaimana Canton Fair telah kehilangan popularitasnya. Beberapa pemilik bisnis mengatakan, kami belum benar-benar melihat pelanggan Eropa atau Amerika dalam 5 tahun. Yang lain menambahkan, sulit untuk menemukan klien asing baru di pameran. Terlalu banyak pesaing lokal. Seorang vendor yang telah hadir selama 16 tahun mengatakan, terakhir kali saya mendapat setengah dari jumlah kartu nama biasanya. Sejak pandemi, semuanya terasa dingin. Pameran terakhir sudah terasa mengecewakan. Seorang pemilik bisnis dari Shenzhen sudah memperkirakan bahwa pameran tahun ini akan lebih buruk dari tahun lalu. Dia mengatakan tahun lalu sudah buruk, tetapi tahun ini bisa lebih buruk lagi. Itu karena 2/3 dunia sedang menghadapi tarif AS, yang membuat segalanya tidak dapat diprediksi. Sejak tanggal 4 April AS terus menaikkan tarif barang-barang China. Menurut pernyataan Gedung Putih, tarif impor China telah melonjak dari 145% menjadi 245%. Pernyataan itu mengatakan, Presiden Trump memberlakukan tarif 10% pada semua negara pada apa yang dia sebut Hari Pembebasan Amerika. Dia juga memberlakukan tarif pembalasan yang lebih tinggi pada negara-negara dengan defisit perdagangan besar dengan AS untuk menciptakan lingkungan perdagangan yang lebih adil dan melindungi keamanan nasional. Lebih dari 75 negara sejak itu mendekati AS untuk menegosiasikan perjanjian perdagangan baru. Beberapa tarif yang lebih tinggi itu telah ditangguhkan, tetapi China merespons dengan tindakan pembalasan sendiri. Pernyataan itu secara khusus menyebutkan bahwa tarif 245% terhadap China adalah akibat langsung dari pembalasan China. Setelah Trump mengumumkan tarif timbal balik pada tanggal 4 April, pemerintah China memberlakukan tarif pembalasan 34% terhadap barang-barang AS dan berjanji untuk terus berjuang. Pada tanggal 7 April, Trump memperingatkan bahwa jika China tidak menarik responsnya, dia akan menaikkan tarif sebesar 50% lagi pada tanggal 9 April. Sebagai tanggapan, pemerintah China membiarkan UN lepas pantai jatuh, mencapai titik terendah bersejarah 7,4 pada tanggal 8 April. Kemudian pada tanggal 9 April, Trump menaikkan tarif sebesar 50% lagi, sehingga totalnya menjadi 125%. Pada malam yang sama, pemerintah China menaikkan tarifnya sendiri menjadi 84%, berlaku mulai tengah hari pada tanggal 10 April. Tak lama setelah itu, AS menaikkan tarif totalnya menjadi 145% untuk impor China. Dan China merespons dengan menaikkan tarif semua barang AS menjadi 125%, mulai tanggal 12 April. Beijing menyatakan tidak akan menaikkan tarif di atas 125% saat ini. Di tengah perang dagang yang meningkat ini, Menteri Keuangan AS Scott Bessent ditanya apakah AS mungkin akan menghapus daftar perusahaan China dari bursa saham Amerika. Dia mengatakan semua opsi ada di meja. Banyak yang percaya ini bisa menjadi langkah strategis lain oleh AS terhadap pemerintah China, menargetkan saham China yang terdaftar di AS secara langsung mengenai kepentingan elit China yang kuat yang terkait dengan perusahaan-perusahaan ini. Ekonom Li Hongqing di Institut Informasi dan Strategi yang berbasis di AS mengatakan kepada media asing bahwa kebun mister antara Beijing dan Trump seperti permainan ayam. Cepat atau lambat seseorang harus berkedip. Jika China mengalami beberapa bulan tanpa pesanan ekspor dan sejumlah besar perusahaan bangkrut, itu akan membuat 12 juta lulusan perguruan tinggi tahun ini tanpa pekerjaan dan menyebabkan kerusuhan sosial. Pada saat itu, Xi Jinping tidak punya pilihan selain berkedip. Perang tarif antara AS dan pemerintah China telah mendorong tingkat tarif total di kedua sisi di atas 100%. Jika ini terus berlanjut, itu dapat sangat mengurangi perdagangan antara kedua negara dan bahkan menyebabkan pemisahan ekonomi penuh. Pemisahan akan menjadi pukulan besar bagi ekonomi China, terutama sektor ekspornya. Tekanan ini dapat menyebabkan banyak bisnis bangkrut, yang akan memicu pengangguran. Kehidupan bagi orang biasa bisa menjadi sangat sulit. Menurut data terbaru dari Administrasi Umum Bea Cukai China, ekspor pada Maret tahun 2025 naik 12,4% dibandingkan tahun sebelumnya, jauh melebihi perkiraan kenaikan 4,6%. Ini adalah yang tertinggi dalam 5 bulan dan membalikkan penurunan 3% yang terlihat pada Februari. Tetapi beberapa analis mengatakan lonjakan itu disebabkan oleh perusahaan yang mempercepat pengiriman sebelum tarif baru berlaku. Itu tidak didorong oleh permintaan real. Julian Evans Pritchard, kepala ekonom China di Capital Economics, memperingatkan dalam laporannya bahwa ekspor dapat turun tajam dalam beberapa bulan mendatang. Dia memperkirakan butuh bertahun-tahun bagi China untuk kembali ke tingkat ekspor sebelumnya. Pada tanggal 14 April, Lu Daliang, juru bicara administrasi Bea Cukai China, mengakui pada konferensi pers di Beijing bahwa ekspor China menghadapi lingkungan eksternal yang kompleks dan parah, tetapi dia tetap bersikeras bahwa langit tidak akan runtuh. Banyak di sektor bisnis China tidak setuju. Mereka percaya langit sudah runtuh.
Seseorang yang bekerja di perdagangan luar negeri memposting secara online, langit telah runtuh. Semua pesanan AS kami telah dibatalkan. Ekonomi sudah dalam masalah dan sekarang ini membuatnya lebih buruk. Saya bahkan tidak tahu harus berbuat apa lagi. Haruskah saya mencoba berjualan di pasar domestik? Saya belum pernah melakukan penjualan langsung. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Orang lain berbagi frustrasi serupa. Seseorang mengatakan perang dagang telah menghantam pabrik mereka yang membuat produk anak-anak untuk diekspor ke AS. Seluruh operasi telah terhenti dan para pekerja terjebak di rumah tanpa melakukan apapun, menunggu kabar terbaru. Perang tarif juga menyebabkan penurunan tajam dalam pesanan pabrik. Para pekerja sekarang bekerja kurang dari 5 jam sehari dan sulit untuk memenuhi kebutuhan hidup. Beberapa pemilik bisnis bahkan menggunakan uang mereka sendiri untuk membantu staf mereka. Seorang pemilik bisnis China mengatakan, dengan tarif AS yang meroket, perdagangan luar negeri tidak lagi berfungsi. Saya masih memiliki barang senilai sekitar 20 juta di gudang. Hari ini saya menjual semuanya dengan diskon 90%. Di Canton Fair tahun ini, beberapa produsen secara terbuka mengeluhkan betapa buruknya keadaan. Reuters melaporkan bahwa pada tanggal 15 April, seorang eksekutif senior dari perusahaan teknologi medis China mengatakan semua pesanan AS mereka menghilang setelah AS memberlakukan tarif 145% pada barang-barang China. Candace Lee, seorang manajer pemasaran di Shenzhen Ken Group, mengatakan, ini tentang kelangsungan hidup perusahaan kami karena 60 hingga 70% bisnis kami bergantung pada klien Amerika. Kobe Huang, seorang perwakilan penjualan dari Shenzhen London Environmental Technology, mengatakan penjualan di Eropa sedikit meningkat, tetapi pasar AS benar-benar membeku. Levi Spence, presiden perusahaan impor AS Air Essentials, berada di pameran untuk melihat-lihat produk wewangian, tetapi dia mengatakan tidak memiliki rencana pembelian yang jelas. Dia menjelaskan, karena setiap hari saya bangun, ada tarif yang berbeda. Banyak eksportir mengatakan mereka sudah mulai memindahkan basis produksi atau pasar penjualan mereka keluar China untuk menghindari ketergantungan pada pasar AS. Henry Han, manajer penjualan di Apexto Electronics, mengatakan banyak klien mereka dulu mengirimkan komponen ke negara ketiga untuk perakitan akhir guna menghindari tarif. Tetapi rencana tersebut sekarang ditunda karena negara-negara tersebut juga mungkin menghadapi tarif tinggi. Pada tanggal 2 April Presiden Trump memberlakukan tarif timbal balik 46% pada Vietnam dan tarif 17% pada Filipina. Tetapi selama 90 hari ke depan, tarif tersebut akan turun menjadi 10% sementara AS menegosiasikan perjanjian perdagangan bilateral dengan negara-negara tersebut. Mengomentari pemandangan sepi di Canton Fair, ekonom AS David J. Huang mengatakan kepada media asing bahwa itu menunjukkan China telah kehilangan daya penetapan harganya dalam perdagangan ekspor. Dia menjelaskan bahwa Canton Fair telah lama menjadi platform bagi China untuk memamerkan ekspornya. Setelah bergabung dengan WTO, pameran ini membantu ekonomi China tumbuh pesat, tetapi sekarang sebagian besar telah berubah menjadi ruang bagi peserta pameran dari Asia, Afrika, dan Amerika Latin. Di masa lalu, China menetapkan harga sebagai pabrik dunia. Sekarang ini adalah pasar pembeli. AS dan Eropa adalah pembeli terbesar dan sekarang menetapkan aturan untuk perdagangan global. POM mengatakan penurunan Canton Fair mencerminkan meningkatnya pesimisme tentang ekonomi China dan menunjukkan bahwa dunia bisnis tidak lagi memiliki kepercayaan pada apa yang ada di depan. China mengekspor barang senilai ratusan miliar dolar ke AS, yang menyumbang sekitar 1/10 dari total ekspornya. Sekarang produk bahkan tidak dapat dikirim keluar. China juga dulu mengekspor secara tidak langsung ke AS melalui negara ketiga, tetapi bahkan itu sekarang dibatasi. Lebih dari 70 negara sedang bernegosiasi dengan AS, tetapi Partai Komunis China masih berusaha untuk menghadapinya. Jika perang tarif terus berlanjut, kerusakan pada ekonomi China akan jauh lebih besar daripada kerusakan pada AS. Menurut BBC, Amy dari Guangdong Sailing Trade Company memiliki stand di Canton Fair tempat dia menjual mesin es krim. Sebagian besar pembelinya berasal dari AS, termasuk Walmart, tetapi dia mengatakan, kami sudah menghentikan produksi. Semua produk kami berada di gudang. Di Canton Fair, hampir setiap stand menceritakan kisah yang sama. Bapak Su dari Yang Shorbe Technology mengatakan dia akan mengajak beberapa pembeli Australia makan siang. Mereka datang mencari produk murah dan ingin menegosiasikan harga yang lebih rendah, tetapi dia mengatakan itu terlalu sulit bagi mereka. Sekitar setengah dari barang perusahaan mereka dijual ke AS. Tahun ini, Canton Fair hampir tutup karena perang tarif. Bahkan tahun lalu, mereka sudah kehilangan kejayaannya. Menurut data resmi tahun 2024, Canton Fair ke-135 mencakup 1,55 juta meter persegi dan memiliki 74.000 stand dengan lebih dari 29.000 perusahaan berpartisipasi. Di antaranya, 28.600 adalah perusahaan ekspor. Lebih dari 4.300 adalah peserta pertama kali dan 680 adalah perusahaan yang berfokus pada impor.
Pada tanggal 9 Mei tahun 2023, pihak berwenang China mengatakan Canton Fair telah mencapai skala terbesar yang pernah ada. Acara ini menarik ratusan ribu pembeli dari lebih dari 220 negara dan wilayah, dan lebih dari 35.000 perusahaan berpartisipasi secara langsung. Canton Fair sudah terasa sepi Oktober lalu. Orang-orang bertanya-tanya mengapa acara itu tidak lagi menarik perhatian. Dulu acara ini adalah acara terbesar di industri perdagangan luar negeri. Setiap tahun ketika pameran dimulai, perdagangan luar negeri akan menjadi topik hangat di seluruh negeri. Tetapi sekarang, selain pengumuman dasar tentang pembukaan, hampir tidak ada gembar-gembor tentangnya. Beberapa analis menunjukkan bahwa sebagian alasannya adalah pendekatan konservatif penyelenggara terhadap promosi. Yang lain percaya perusahaan lebih berhati-hati dalam pengeluaran. Banyak perusahaan perdagangan luar negeri mengurangi jumlah investasi mereka di pameran. Beberapa bahkan berbagi stand dengan perusahaan lain untuk menghemat uang. 广交会为什么不火了？ Biaya stand di Canton Fair selalu tinggi. Setelah Anda menjumlahkan biaya stand dan biaya dekorasi, masing-masing bisa mencapai lebih dari 100.000 yen. Dan bahkan dengan semua pengeluaran itu, hasilnya tidak pasti. Misalnya, tahun lalu bagian penyimpanan energi dan tenaga surya sedang booming. Beberapa perusahaan menerima lebih dari 1.000 kartu nama dalam satu hari, tetapi bagian pencahayaan benar-benar kosong. Sebagian besar pembeli di pameran tahun ini berasal dari negara-negara Belt and Road, Timur Tengah, dan Afrika. Klien-klien ini tidak memiliki persyaratan produk yang tinggi. Mereka terutama peduli dengan harga rendah dan persyaratan pembayaran yang fleksibel. Karena kebijakan anti-dumping, perang antara Rusia dan Ukraina, dan perlambatan ekonomi global, banyak pembeli telah mengurangi pembelian dan hanya mengamati pasar. Alasan lain penurunan jumlah pengunjung adalah karena banyak produsen China telah mulai pergi ke pameran dagang di luar negeri. Mereka lebih suka terhubung langsung dengan pelanggan lokal di luar negeri. Pada tahun 2024, Canton Fair sudah menunjukkan tanda-tanda kelelahan. Masa kejayaan telah berlalu. Sekarang pada tahun 2025, dengan perang tarif yang meningkat, segalanya menjadi lebih buruk. Para peserta pameran berdiri di aula yang hampir kosong, mengatakan bisnis terasa lebih dingin dari musim dingin. Total volume transaksi di pameran tahun 2024 sudah turun hampir 30% dari puncaknya sebelum pandemi. Sesi musim semi tahun ini diperkirakan akan mencapai titik terendah baru. Seiring berlanjutnya perang, perusahaan-perusahaan Eropa dan Amerika juga memindahkan rantai pasokan mereka keluar dari China. Pembeli AS hampir tidak ada dan pelanggan barat lainnya menjauh karena masalah biaya. Pesanan luar negeri telah turun tajam. Pameran tahun ini tidak dapat diselamatkan dengan mencoba meningkatkan penjualan domestik. Hasilnya suram dan penurunan ini mungkin berlanjut hingga momentum terakhir benar-benar hilang.